Pernahkah kita mendengar kabar tentang anak muda muslim yang perlahan meninggalkan agamanya? Fenomena ini makin sering muncul, tidak hanya di barat, tapi juga di negara dengan mayoritas muslim. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Islam disebut sebagai agama yang sempurna? Nah, di video kita ini akan membahas faktor-faktor penyebabnya, sekaligus pelajaran yang bisa kita ambil agar tidak ikut terjerumus. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Perubahan zaman dan gaya hidup digital. Anak muda hari ini hidup di era digital. Internet, media sosial, dan budaya global membuat batas agama menjadi semakin tipis. Banyak konten di TikTok, YouTube, hingga film dan musik yang menyebarkan ide sekularisme, ateisme, bahkan gaya hidup hedonis. Bagi sebagian anak muda, agama dianggap ketinggalan zaman, tidak relevan dengan dunia modern. Padahal sebenarnya Islam justru sangat adaptif dan punya solusi untuk segala zaman. Tapi karena kurangnya literasi agama, mereka mudah terseret arus globalisasi tanpa filter. Kurangnya pemahaman agama sejak kecil. Banyak anak muda muslim hanya mengenal Islam sebatas tradisi, sholat karena disuruh, puasa karena kewajiban, atau ngaji karena diajari orang tua. Tapi tidak semua diberi pemahaman mendalam tentang mengapa ibadah itu penting, apa maknanya, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika mereka dewasa dan bertemu dengan ide-ide baru, mereka mudah ragu. Bahkan ada yang berpikir, oh, ternyata ada agama lain yang lebih masuk akal, atau hidup tanpa agama lebih bebas. Ini muncul karena pondasi keimanan mereka tidak kuat sejak kecil. Trauma atau ketidaknyamanan dengan lingkungan religius. Tidak sedikit anak muda yang merasa kecewa dengan orang-orang yang seharusnya mewakili agama. Misalnya, mereka melihat ustadz atau tokoh agama yang korup, kasar, atau tidak sesuai ajaran yang mereka sampaikan. Ada juga yang merasa agama terlalu mengekang karena pola pendidikan di rumah yang sangat keras. Anak dipaksa sholat dengan ancaman atau belajar agama dengan hukuman. Akhirnya, agama dianggap beban, bukan rahmat. Padahal, kesalahan ini bukan dari Islam, melainkan dari cara manusia menerapkannya. Godaan hedonisme dan kebebasan. Banyak anak muda meninggalkan agama karena tergoyah gaya hidup bebas, pesta, pergaulan bebas, narkoba, dan kesenangan dunia. Agama dianggap penghalang untuk menikmati hidup. Padahal, kesenangan semacam itu hanya sementara. Namun karena iman mereka belum kuat, mereka lebih memilih kebebasan semu dibanding aturan Allah. Disinilah pentingnya dakwah yang menekankan bahwa Islam bukan agama yang melarang kebahagiaan, tetapi justru menjaga manusia dari kehancuran. Pengaruh ideologi barat dan ateis. Di dunia akademik maupun media, banyak sekali narasi yang menyerang agama. Agama hanya mitos, agama sumber perang, atau agama membatasi kebebasan berpikir. Anak muda yang tidak siap secara intelektual bisa saja terpengaruh dan merasa lebih keren jika meninggalkan agama. Fenomena daisme dan ateisme makin berkembang, terutama di kalangan mahasiswa dan intelektual muda muslim. Mereka merasa dengan meninggalkan agama, mereka lebih modern, padahal justru kehilangan akar jati diri. Kurangnya teladan nyata dalam umat Islam. Anak muda butuh role model. Sayangnya, banyak tokoh muslim hari ini yang gagal memberi teladan. Korupsi, perpecahan, dan konflik antar sesama muslim membuat anak muda merasa Islam itu indah, tapi umat Islam itu tidak begitu. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik membuat mereka frustasi. Sebagian akhirnya memilih jalan keluar yang salah, meninggalkan Islam. Krisis identitas anak muda muslim. Masa muda adalah masa pencarian jati diri. Jika tidak diarahkan, mereka bisa kehilangan arah. Ada yang mencari identitas melalui komunitas non-religius. Ada juga yang ikut aliran sesat atau ideologi asing. Ketika Islam tidak lagi dijadikan fondasi identitas, mereka mudah terseret ke jalan lain. Padahal, identitas Islam justru bisa menjadi kekuatan yang mengarahkan mereka menuju kehidupan bermakna. Jalan keluar, dakwah yang menyentuh hati. Fenomena anak muda muslim meninggalkan agamanya bukanlah akhir cerita. Justru, ini jadi panggilan besar bagi kita semua. Solusinya bukan dengan marah atau menghakimi, tapi dengan dakwah yang penuh hikmah. Islam harus dikenalkan dengan wajah yang ramah, logis, dan relevan dengan kehidupan. Anak muda butuh diskusi sehat, butuh teladan nyata, dan butuh lingkungan yang mendukung. Jika mereka merasakan Islam bukan sekedar aturan, tapi juga cinta, kasih sayang, dan solusi hidup, maka mereka tidak akan mudah meninggalkannya. Tekanan sosial dan lingkungan.
Anak muda sering terpengaruh lingkungannya. Kalau lingkungannya jauh dari agama, maka iman akan mudah goyah. Misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa yang masuk ke pergaulan bebas, nongkrong hingga larut malam, minum minuman, atau bahkan terlibat pergaulan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak mendukung keimanan membuat mereka malu menunjukkan identitas muslim. Lama-kelamaan, mereka merasa lebih nyaman meninggalkan agama dibanding berbeda dari teman-temannya. Krisis kepercayaan pada otoritas agama. Banyak anak muda hari ini skeptis terhadap otoritas agama. Ketika mereka melihat ustadz, kiai, atau bahkan lembaga agama tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, kepercayaan mereka hilang. Contoh sederhana, ada tokoh agama yang bicara soal kejujuran, tapi justru tersangkut kasus korupsi atau skandal. Hal-hal semacam ini membuat sebagian anak muda berpikir, kalau tokoh agama saja begitu, untuk apa saya ikut agamanya? Kurangnya ruang diskusi terbuka. Banyak anak muda punya pertanyaan kritis tentang agama. Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Kenapa ada banyak perbedaan mazhab? Atau kenapa Islam melarang hal-hal yang dianggap menyenangkan? Sayangnya, pertanyaan ini seringkali ditanggapi dengan marah, dibilang sesat, atau dianggap kurang iman. Padahal yang mereka butuhkan adalah jawaban rasional dan ruang aman untuk berdialog. Ketika tidak mendapatkannya, mereka mencari jawaban di luar agama, dan seringkali berujung pada meninggalkan Islam. Dampak Islamfobia global. Di banyak negara, Islam digambarkan buruk, teroris, intoleran, anti kemajuan. Media global sering memelintir ajaran Islam sehingga anak muda muslim sendiri jadi minder dengan identitasnya. Ada yang merasa lebih aman jika menjauh dari agamanya karena takut dicap radikal atau kolot. Padahal Islamfobia adalah strategi untuk melemahkan umat Islam secara psikologis. Tantangan sains dan teknologi. Sebagian anak muda meninggalkan agama karena merasa Islam tidak selaras dengan sains modern. Mereka melihat perkembangan teknologi, penelitian, dan filsafat modern yang seolah tidak membutuhkan agama. Padahal sejarah membuktikan Islam justru melahirkan peradaban sains gemilang di masa lalu. Tapi karena minimnya edukasi, mereka mengira agama hanya penghalang kemajuan. Masalah psikologis dan kesehatan mental. Depresi, kecemasan, dan trauma masa kecil juga bisa membuat anak muda meninggalkan agama. Ada yang merasa berdoa tidak mengubah hidupnya, lalu kecewa kepada Allah. Ada juga yang merasa tidak layak diampuni karena dosa-dosanya. Jika tidak dibimbing dengan benar, perasaan ini bisa menjauhkan mereka dari Islam. Padahal Islam justru sangat menekankan kasih sayang Allah, rahmat, dan kesempatan taubat. Fenomena anak muda meninggalkan Islam adalah hasil dari banyak faktor, mulai dari lingkungan, media, kurangnya pemahaman, hingga trauma pribadi. Namun, ini bukan akhir dari segalanya, justru menjadi tantangan dakwah modern. Bagaimana menghadirkan Islam yang logis, penuh kasih, dan menyentuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.